seminar hukum nasional yang diselenggarakan oleh Mahupiki dalam acara juga yang digabungkan dengan Rakornas ya Mahupiki tahun 2022. Nah, ini sebenarnya membicarakan tentang pembangunan hukum pidana nasional yang disebutkan demokratis tapi juga harus humanis dan berkarakter Indonesia. Nah, dalam proses presentasi dan diskusi tadi, satu poin menarik juga yang ditampilkan dalam seminar ini, materinya adalah bagaimana dampak KUHP terhadap keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat di Indonesia. Ini saya hargai sekali topik ini diangkat karena bagaimanapun juga dalam konteks pembangunan hukum nasional itu harus ya kewajiban pemerintah juga harus mendengarkan dan memperhitungkan, mempertimbangkan aspirasi dan keberadaan dari saudara-saudara kita masyarakat hukum adat. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kita berbicara mengenai fakta kehidupan hukum yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang disebut dengan oleh John Griffith sebagai legal plurality, fakta kemajemukan peranata hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Artinya bahwa di satu sisi itu dalam konteks berbangsa negara ada hukum negara, peraturan perundang-undangan termasuk kitab undang-undang hukum pidana itu. Tapi di sisi lain komunitas-komunitas masyarakat hukum adat dan itu saudara-saudara kita, mereka juga punya hukumnya sendiri yang disebut sebagai living law, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dan itu menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat hukum adat. Nah, itu juga harus diperhitungkan bagaimana KUHP mengakomodasi, merespons, meresepsi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat itu sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional, khususnya hukum pidana nasional. Berbicara mengenai pembangunan hukum pidana nasional itu, memang hukum pidana itu mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dipandang tercela, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dan itu dikualifikasi sebagai tindak pidana. Dan pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan juga ada sanksi yang dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana itu. Nah, oleh karena itu karakter dari hukum pidana itu sesungguhnya adalah apa yang disebut oleh para pakar itu adalah retributive justice, keadilan yang memang ditujukan untuk menghukum, memberi pidana, memberi sengsara dan nestapa, dan itu juga menjadi bagian dari nuansa balas dendam, hak subjektif pemerintah menghukum pelaku yang melakukan tindak pidana itu. Tapi kemudian bagaimana delik-delik adat yang ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat itu juga harus diperhitungkan. Yang pasti dari rancangan yang terakhir, mudah-mudahan segera juga disahkan itu, aspirasi keberadaan dari hukum adat dalam kehidupan masyarakat hukum adat itu sudah diakomodasi mulai dari pasal 1 ayat 2-nya tentang ruang lingkup berlaku dari hukum pidana nasional kita, sampai pada poin-poin jenis-jenis sanksi yang diatur. Tapi ada juga yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu yang dulu belum diatur dalam sebagai tindak pidana, sekarang diatur. Nah, tapi juga harus memperhitungkan perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang tercela dan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana. Ya, nah, dalam pandangan masyarakat juga mempunyai persepsi sendiri tentang tindak pidana itu. Kalau dalam kriminologi kita memahami
apa yang disebut dengan tindak pidana atau kejahatan itu ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan tindak pidana itu sebatas yang diatur dalam undang-undang. Itu yang disebut dengan mala prohibita atau wet delicten, sebatas yang diatur oleh undang-undang. Tetapi masyarakat punya pandangan sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dipandang tercela, perbuatan yang tidak patut, ya, dalam pandangan masyarakat. Itu yang disebut dengan mala inse atau reh delicten. Nah, ini juga harus diperhitungkan dalam rancangan KUHP. Tapi yang pasti bahwa KUHP dalam konteks rancangan KUHP ini sudah mengakomodasi apa yang disebut dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, dan ini satu kemajuan besar, dan saya senang sebagai penekun antropologi hukum dan kaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana nasional kita itu sudah dibangun secara demokratis, kemudian ada nuansa humanisnya dan ada karakter Indonesia, dalam artian bahwa hukum pidana nasional kita itu juga meresepsi, menerima, mengakomodasi, dan merespons nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hanya satu catatan saya, ya, walaupun secara normatif dalam rancangan KUHP itu sudah mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat, tetapi lebih penting lagi nanti bagaimana implementasi dan enforcement-nya, penegakan. Karena kecenderungan yang terjadi dari berbagai kasus di daerah, kita bisa amati secara kasat mata bagaimana fenomena kriminalisasi dari warga masyarakat hukum adat ketika masyarakat hukum adat itu menuntut hak-hak tradisionalnya yang sekarang diokupasi, diambil alih, ya, hak-haknya oleh negara berdasarkan izin-izin yang diberikan kepada korporasi. Nah, ini juga harus diperhitungkan sekali, ya. Artinya dalam konteks penegakan hukum atau implementasinya itu harus konsisten. Kemudian konsisten dan tegas, ya, tidak diskriminasi. Itu penting sekali, harus diperhatikan dalam konteks implementasi. Karena kita berbicara hukum, itu ada dua dunianya. Ilmu hukum mengatakan bahwa ada dua cabang besar dari ilmu hukum itu. Yang pertama disebut dengan Normwissenschaft, ilmu hukum normatif. Kita mempelajari hukum dalam wujudnya sebagai norma, apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, law as it is written in the book. Tapi juga ilmu hukum mengajak kita untuk mempelajari bagaimana hukum itu dalam kenyataannya di masyarakat. Itu yang disebut dengan law as it is in action. Nah, disinilah kemudian harus konsisten, ya. Norma-norma hukum dalam, kalau nanti sudah disahkan dan diundangkan dalam KUHP itu harus juga diimplementasikan dan ditegakkan secara konsisten. Tapi yang penting sekarang dalam kaitan dengan rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan itu sudah menempuh perjalanan panjang dalam diskusi tadi juga sudah disampaikan. Nah, artinya sekarang sudah waktunya, ya, ini sudah hasil yang optimal. Persoalan pro kontra dalam konteks pengaturan substansi norma hukum dalam rancangan KUHP itu hal yang biasa. Tapi sekarang kita harus berani mengambil keputusan untuk memiliki hukum pidana nasional sebagai pengganti dari hukum pidana warisan peninggalan penjajah Belanda. Tapi ini yang pasti bahwa nuansa apa yang disebut oleh Philip Bononet dan Philip Selznick sebagai responsive law itu sudah terlihat dan bisa dicermati dalam substansi sepanjang. Terlepas masih ada kontra-kontra yang ada.
Terima kasih.